Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan berikut, yaitu topiknya sistem informasi manajemen. Nah, kita lihat slide saya akan share. Nah, oke, jadi ini topiknya adalah sistem informasi manajemen, masih kelanjutan dari bab sebelumnya. Nah, kita harus melihat dulu di awal juga sudah ada kita permasalahkan masalah SIM, tapi ini sekarang detailnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari sebuah definisi bahwa SIM itu adalah sebuah sistem yang berbasiskan komputer sehingga bisa menyajikan informasi yang tersedia bagi pemakai secara menyeluruh, yaitu dengan kebutuhan apa saja. Nah, yaitu ada pemakai yang berada dalam jenis perusahaan yang formal dalam sebuah organisasi entity yang mana di situ juga melibatkan jabaran apa-apa yang sudah terjadi di masa yang berlalu atau sudah berlewat. Nah, jadi penyajian informasi itu selain dari saat sekarang dan juga penyajian informasi yang sudah berlalu. Seperti yang terjadi di bahasan sebelumnya, yaitu sistem informasi akuntansi, itu ada yang sudah berlalu berdasarkan kejadian-kejadian yang direkam baik secara manual maupun secara tersistem. Oke, itu masalah definisi ya. Ini dari buku MacLeod. Nah, berikut usaha dalam mengenalkan MIS ini dulunya. Nah, itu di awal mengenalkan MIS, dia lebih populer waktu itu di pertengahan tahun 60-an untuk pemakaian dalam dunia bisnis. Nah, kemudian selain dari itu, kita juga harus melihat bahwa Punchcard dan Key-Driven itu sebuah mesin yang juga digunakan untuk pengolahan data. Jadi dulu semacam kartu pelobang dan sebuah kunci mesin yang digunakan untuk pengolahan data. Nah, sekarang tentu tidak ada lagi, itu dulu ya. Nah, lalu pertama sekali di tahun ini juga dilakukanlah yaitu dengan penggunaan aplikasi komputer dalam satu hal yang sama. Nah, hanya waktu itu orang tahu sedikit dengan literasi komputer dalam sebuah perusahaan, karena waktu itu sangat langka. Nah, jadi usaha ini akan membuat tentu lebih bergeming di saat sekarang. Di saat sekarang, komputer atau IT itu sudah merupakan kebutuhan sehari-hari. Sama dulu dengan HP. HP itu hanya kalangan terbatas, tapi sekarang sudah menyeluruh. Tidak ada batas lagi ya. Nah, kemudian dengan kegunaan SIM ini, nanti akan membuat seorang pimpinan atau manajer akan melakukan atau menguatkan suatu pekerjaannya dengan alat-alat proses komputer semuanya. Jadi apapun dunia kerja sekarang tidak ada lagi yang menggunakan mesin tik, tetapi sudah menggunakan berbasis komputer semuanya, apakah itu komputer PC, komputer laptop, atau komputer mainframe, atau komputer server, dan segala macamnya. Nah, lalu di dalam suatu organisasi SIM, kita itu bisa menyediakan sumber daya informasi, ya seperti digambarkan di sini, ada kejadian yang sudah berlalu, ada yang saat sekarang, ada yang di masa yang akan datang. Nah, begitu juga dalam bentuk laporannya, itu bisa kita sajikan dalam bentuk special report, atau ada juga bentuk laporan periodik, atau juga ada yang bentuk simulasi. Nah, itu dalam bentuk informasinya. Lalu kebutuhan SIM ini lebih terkenal untuk siapa yang membutuhkan. Nah, itu ada di area fungsional, nanti lihat segitiganya. Kemudian ada juga di level manajemen, dan ada juga di level manager dan non-manager. Nah, ini gambarnya dalam bentuk segitiga nanti. Nah, ini modal MIS. Ya, MIS itu kita tidak akan lepas dari database. Makanya praktikum SIMS ada, karena kita tidak akan lepas dari bentuk database itu. Contohnya,
database AIS kemarin. Nah, itu menyajikan informasi baik secara internal maupun eksternal, internal dalam menyajikan informasi ini. Kemudian ada juga IOS, ya International Organizational Information System, bahwa perusahaan banyak terkejar menggunakan seperti supplier. Nah, supplier ini merupakan suatu penyedia informasi. Nah, lalu bentuk model dari sebuah SIM. Nah, ini kita lihat di dalam bentuk ini, yaitu dalam bentuk seperti ini ada database. Database-nya terbentuk dalam bentuk report writing software dan model matematiknya. Nah, dalam hal ini suatu organisasi tentu akan lingkungan perusahaan ini menjadikan suatu dalam bentuk software, dalam bentuk model matematik, yaitu report writing software dan model matematik. Nah, ini diambil dari sebuah database. Nah, database ini merupakan suatu sumber daya yang dikelola dengan proses, yaitu proses dengan aplikasi software dan model matematik yang dikombinasikan sehingga dapat memecahkan masalah informasi. Nah, ini berada dalam satu lingkungan model informasi. Nah, kalau kita lihat arus panah yang putus-putus dan garis, yang putus-putus menunjukkan informasi, dan yang bentuk tidak putus-putus menunjukkan data. Nah, itu masuk dari keluar dan masuk nanti dari suatu lingkungan perusahaan atau organisasi. Nah, ini yang tadi yang kita gambarkan level manajemen yang membutuhkan informasi itu. Di area puncak itu tergambar dalam bentuk ACE, ya. Nah, di bawahnya dari yang crouch dan 3 di bawah, 4 yang di bawah itu meliputi area marketing, manufacturing, keuangan, dan SDM. Nah, itu yang dibutuhkan oleh manajer puncak. Nah, dia mengerucut ke atas sehingga para manajer eksekutif bisa memahami informasi yang dibutuhkan, ya. Nah, fungsi sistem informasi itu kalau kita lihat sesuai dengan kebutuhan informasi, ada fungsional, yaitu manufaktur, HRS, dan yang lainnya seperti tadi yang sudah tergambar. Kemudian manajer puncak itu ada ACE-nya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan Enterprise Information System, yaitu yang menunjukkan suatu informasi yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam bentuk secara bersamaan. Nah, atau ada juga yang bentuk sebuah sumber daya planning enterprise-nya. Nah, tadi kita menyinggung laporan yang berbentuk software tadi, ada yang dilakukan secara periodik dan special report sehingga kelihatannya sama, ya, tapi bentuk laporannya itu kelihatan sama. Lalu apa yang membedakan? Nah, kalau yang periodik itu menghasilkan sebuah schedule, menunjukkan dalam bentuk schedule. Kalau special report dia menghasilkan sesuatu yang dalam bentuk kejadian occurrence-nya atau ordinalnya itu. Nah, nanti dilihat bentuknya ada. Nah, kemudian ada juga dengan pelaksanaan manajemen yang semacam ada exception-nya, yaitu pengecualian, yaitu menyajikan yang hanya laporan sesuai dengan kejadian-kejadian atau pengecualian. Dan juga menggunakan laporan berurut yang di highlights, ya. Ini yang dibutuhkan dalam laporan-laporan exception-nya, atau pengelompokan secara bersama, group exception together, atau juga dalam bentuk variance dari bentuk normal norm yang ada atau item yang ada. Nah, itu yang exception itu. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat bentuk laporan contoh yang ada pengelompokan dengan bulan, ya. Nah, ini tabelnya. Ini semuanya dibuat dengan database. Nah, makanya kita harus memahami database yang menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, ini bagaimana menyajikan, ini sangat gampang sekali kalau sudah paham.
Nah, ini berbentuk laporan yang berdasarkan saat sekarang juga atau saat sesuai dengan bulan juga. Nah, ini berdasarkan apa? Months ya, kalau yang tadi bulan ya. Ini juga masih bulan tapi bentuk lainnya ya dalam bentuk periodic dan skala tadi. Eh, ya seperti special report dan periodic tadi ya. Nah, ini juga bentuk-bentuk ini bisa kita lakukan pengolahannya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, makanya Anda diharap nanti bisa dalam praktek menyajikan laporan-laporan yang seperti ini. Nah, kemudian di dalam menyajikan informasi manajemen, itu juga perlu adanya pemodelan. Nah, pemodelan itu semacam abstraksi, ya, abstraksi penggambaran dari apa saja. Nah, kemudian model-model tersebut terdiri dari apa saja, ada yang fisikal, ada yang naratif, ada yang grafik, ada yang model matematik. Nah, semuanya ini bisa dilakukan dengan berbasis komputer. Nah, kalau model matematik ini sangat penting di dalam dunia pemakaian MIS ini. Nah, di mana yang model ini dipengaruhi oleh 3 dimensinya, yaitu waktu, eh, ada yang waktu yang tidak menentu, dan ada yang kemampuan bagaimana kita melakukan optimize-nya. Nah, kita lihat model matematik sendiri juga tipenya ada yang statik, ada yang dinamis. Kalau statik, dia meliputi waktu, kelihatannya seperti snapshot. Kalau dinamik, included time. Ini tidak ada waktu. Dan ini semacam bentuk gambaran, ya. Snapshot ini semacam dalam bentuk grafik ini gambaran, ya. Nah, kalau yang probabilistik dan deterministik ini, kalau probabilistik meliputi occurrence, ini nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Kalau yang deterministik, eventnya tidak menentu dan sering tidak acak atau random. Nah, ada juga yang optimis dan sub. Kalau yang optimis, kita harus melakukan pemilihan yang terbaik sesuai dengan bentuk masalah yang ada. Kalau yang sub-optimis, sering disebut dalam bentuk statistik, modelnya diidentifikasi oleh manajer sesuai dengan di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau simulasi, model ini sering disebut dengan simultan. Nah, ada yang berbentuk skenario, pengaruhnya nanti kita lihat dalam bentuk simulasi juga. Ada yang dalam bentuk elemen-elemen skenario-nya. Nah, lalu variabelnya meliputi nilai input. Itu yang seperti itu. Outputnya dalam bentuk format berseri. Ya. Nah, kalau yang simulasi, teknik simulasi ini semacam bentuk single skenario yang bisa melakukan model optimize. Nah, atau ada juga bentuk if game, semacam permainan jika kalah atau menang itu untuk melakukan pemodelan. Kemudian mengganti variabel keputusan yang yang single, kemudian melihat bentuk dari jawaban pemecahan masalah secara sistematik. Nah, format outputnya gimana? Meliputi kedua variabel dan bentuk keluaran yang sama. Nah, contoh dari model ini, ya, model simulasi itu efeknya apa? Kalau kita lihat dari segi pemasaran itu ada lihat harga dan dari produknya, jumlah dari investasi yang diperlukan untuk menentukan kapasitas, jumlah investasi dalam aktivitas marketing, jumlah investasi dalam bentuk research dan development. Nah, ini yang pengaruhi bentuk simulasi. Kemudian ada juga dalam memasukkan model input atau ada juga yang melihatkan semacam review model outputnya. Jadi kita menilai umpan balik atau review dari model output yang ada. Nah, ada lagi kelebihan dan kerugian dari model ini. Kalau model, keuntungannya kita bisa melihat pembelajaran dari pengalaman, kemudian cepat mengikuti bentuk konsiderasi dalam bentuk opsi-opsi lain,
bisa menentukan kekuatan yang prediktif, lalu sedikit agak mahal dibanding trial and error. Nah, itu keuntungan. Kerugian sulit untuk memetakan ini model sistem bisnis, lalu tingkat kemampuan dalam bidang matematik sangat diperlukan. Jadi ini kerugian dari model ini. Ya. Nah, ini contoh model laporan. Ya. Itu dalam bentuk inventory. Ini ada model tematiknya juga. Nah, ada juga tadi dalam bentuk grafik modelan tadi. Ya, untuk kalau grafik Anda sudah paham sekali, bagaimana kita menyajikan informasi yang resumenya cepat dan menentukan trend offernya, lalu aktivitas peramalan, kemudian relatif simpel dalam penyajian yang jumlahnya tetap besar. Kemudian keluaran dari grafik itu ya dalam bentuk laporan dan model yang bisa menghasilkan tabulasi dan mempunyai bentuk gambaran spreadsheet atau seperti dalam gambaran kerja Excel. Ini juga bisa mempengaruhi bagaimana membuat kapabilitas keputusan. Jadi dalam melihat gambar grafik orang sudah paham nantinya. Nah, lalu apa yang dilakukan dalam membuat grafik? Ya, boleh Anda pilih jenisnya nanti. Ada yang chart, ada yang line, ya macam-macam. Nanti Anda mainkan sendiri untuk bentuk penggunaan jenis grafik. Nah, ini contohnya garis batang, ya ada yang pie juga nanti, ada yang bentuk chart seperti ini. Ya, nah ini faktor dari penggunaan ya, tergantung kebutuhan manusianya, yaitu bagaimana pengaruh dari tingkah laku yang diinginkan oleh pegawai dalam menggunakan atau menyelesaikan tugas-tugas berbasiskan komputer. Nah, terlebih dekat kita menempatkan orang di dalam komputer atau menggunakan sistem komputer untuk organisasi, tidak untuk individu, kemudian manajer dan lini pekerjaannya lebih efektif. Nah, melakukan minimalisasi kesalahan itu bisa dilakukan dalam dunia pekerjaan, yaitu menggunakan SIM komputer untuk mencapai tujuan pekerjaan, menggunakan komunikasi yang formal untuk pegawai di dalam suatu aktivitas perusahaan, membuat relasi yang bagus dengan pegawai, kemudian menempatkan pegawai sebagai suatu objek di dalam perusahaan. Nah, lalu kita bagaimana melihat atau memandang SIM dalam sebagai perspektif. Nah, kita harus menentukan nantinya, pertama, kita harus membuat informasi yang tersedia bagi manajemen. Nah, ini diukur dalam bentuk di dalam tahun 60-an. Ya. Kemudian sekarang sudah terintegrasi dalam bentuk database yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Nah, lalu bagaimana pemecahan masalah dan SIM. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan harus menyediakan sumber organisasi yang luas, kemudian mengidentifikasi dan memahami problem, kemudian bagaimana membuat cari apa kelemahan dari apa yang sudah tidak dilakukan dalam penemuan pemecahan masalah secara individu. Oke, ini sudah summary. Nah, itu topiknya. Jadi modalnya tadi ada 4 yang harus dipahami. Ya, bahwa SIM itu merupakan suatu penyajian suatu kebutuhan informasi bagi manajer. Fungsinya bisa Anda lihat tadi, sistem dari MIS, yaitu laporan tertulis dan model matematik. Kemudian ada model manajemen pengecualian yang juga sangat berpengaruh. Kemudian sebagai tolak ukur adalah model matematik yang sangat berpengaruh sekali. Kemudian komputer grafik dan tingkah laku dari pemakai termasuk sebagai kualitas sistem informasi. Nah, sekian cukup bisa dipahami. Nanti Anda ulang membaca sesuai dengan textbook yang ada di buku MacLeod.